Nah, lanjut untuk membuka salah satu aplikasi CorelDRAW itu nanti akan ditemukan salah satu bentuk seperti ini ya. Yang mana di sini ada hasil history untuk pembuatan desain gitu, dan ada pun ketika ingin pembuatan desain baru ada yang namanya new dokumen gitu. Nah, kalau misalkan tampilannya sudah seperti ini, kita klik aja yang new dokumen. Nah, nanti di sini ada perintah, yang mana perintah ini untuk menemukan nama, mengisikan nama, terus di sini risetnya seperti apa, number, pengen berapa page, dan ada pengen berapa halaman. Nah, terus di sini ada ukuran. Nah, maka dari sini kita pilih saja eh, untuk kalau misalkan kita ingin ini apa, landscape. Kalau misalkan potret, kita akan memakai yang potret. Untuk nama di sini bebas, bisa ditulis aja latihan, latihan hari kedua, latihan dua. Nah, maka itu kalau misalkan sudah kita oke. Nah, lanjut. Nah, di sini kan ada apa namanya, toolbar, toolbox gitu ya, terus ada property bar. Nah, untuk apa namanya, pengenalan kemarin sudah. Nah, lanjut ke pembuatan yang tadi, yang mana itu harus membuat penggabungan tiga objek ya. Untuk menggabungkan tiga objeknya itu kita memakai ini ya, yang berbentuk rectangle gitu. Ini yang pertama kita buat. Nah, untuk membuat kotaknya itu, kalau misalkan ingin seimbang gitu ya, itu ditekan, sambil ditekan kontrol ya. Nah, nanti itu seimbang, akan menjadi persegi. Tapi kalau misalkan kontrolnya sambil dilepas, itu kita akan bisa membuat persegi panjang dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan kontrolnya sambil ditekan, itu akan membentuk persegi, gitu ya. Nah, terus tadi apa lagi? Nah, lingkaran besar dan lingkaran kecil ya. Nah, ini udah terlihat belum? Di terlihat ya, aman ya. Lanjut, lanjut untuk membuat lingkaran, kita dipilih saja ellipse tool ya. Ini ketinggalan nggak teman-teman? Kecepatan nggak? Nah, ketika udah, kita buat lingkaran.
kita kasih warna bebas ya. Dan kita buat lingkaran satu lagi. Nah, ini kan lingkarannya ada di depan tampilannya ya. Bagaimana sih kita untuk agar si lingkaran yang besar ini berada di balik belakang si persegi panjang. Nah, untuk cara kita untuk memindahkan ke belakang gitu. Kita klik dulu objek yang lingkaran ini yang ingin kita pindahkan ke belakang. Terus kita klik kanan. Nah, di sini nanti ada order, lalu pilih to back of layer. Ya. Nah, maka itu pindah ke belakang. Kita ke atasin. Nah, sampai berbentuk seperti ini. Teman-teman udah membuat objek ini. Kalau yang udah, kita lanjut sambil menunggu ya. Biar nggak terlalu ini, biar nggak terlalu kecepatan gitu ya. Kang, Ya, mau ini apa yang mindahin yang ke belakang, aku ketinggalan, boleh diulang? nah untuk yang memindahkan ke belakang kita ulang ya. Nah, dari ketiga ini kan ada objek. Nah, klik objek yang ingin dipindahkan, yang si lingkaran ingin dipindahkan ke belakang, itu kita klik. Nah, kalau misalkan sudah terklik, nanti itu kita pilih klik kanan gitu ya. Kita klik kanan. Nanti di situ ada yang namanya order. Nah, dari order ini kita pilih yang to back of layer. Nah, maka itu akan terpindah ke belakang ya. Nah, kalau misalkan sudah pindah ke belakang, kita bisa digeser ke atas. Kan berbentuk seperti ini. Gimana udah? Kuswanto udah? Iswanto? Udah. Itu gimana Miranti udah? Sudah, Kak. Udah. Rizal Lutfi, Hilyatul Milah udah? Aku nggak punya aplikasinya. Di di drive-nya udah gak ada ya? Ya, Aku nggak ada aplikasinya. Terus tadi di drive-nya udah gak ada. udah hilang. Ya, Nanti saya ini lagi ya. Ya udah sekarang sambil di record dulu aja. Nanti kalau misalkan udah ada aplikasinya bisa dicoba di rumah ya. ya Kak. Kalau misalkan sudah seperti ini, lalu kita pergi select semua ya. Dari ketiga objek ini kita select semua. Nah, untuk menseleksi ketiga ini ya kita ambil semua, kursornya di select semua. Nah, udah belum? Kalau misalkan sudah terselect semua ketiga objek ini, nanti di property bar itu ada muncul. Nah, muncul pilihan-pilihan ini. Nah, nanti kita pilih aja yang ini ya, kombinasi objek build. Nah, maka hasil dari ketiga objek tersebut akan seperti ini ya. Itu adalah salah satu penggabungan objek menggunakan property bar. Kita sambil mengulas siang kemarin, yang kemarin kan kita membuat persegi panjang.
Terus kita membuat bintang. Kita membuat bintang. Kasih warna. Nah, kita lanjut. Nah, kemarin kan kita memilih kedua objek ini, kita seleksi, lalu kita pilih yang trim. Apakah akan menampilkan hasil seperti ini? Sampai sini paham? Ngerti untuk penggabungan objek? Kemarin kan yang melakukan penggabungan objek mulai dari yang ada di property bar itu baru Iswanto ya, yang mengerjakan gitu ya, mulai dari di penggabungan objek, terus mulai dari trim gitu, terus mulai dari intersect, membuat baru, terus yang singularity, terus yang from minus back, back minus front. Nah, nanti kita akan membuat penggabungan-penggabungan melalui hal ini dan membuat desain yang membuat desain dengan menggunakan tools-tools yang tadi gitu. Lalu kita lanjut. Nah, kita akan menggunakan objek lagi, tapi kita memilih yang seperti ini ya, menggabungkan objek untuk memotong gitu ya. Nah, yang pertama kita membuat lingkaran, objek lingkaran, dan membuat persegi panjang seperti tadi ya. Maka kita akan membuat hasil gambar seperti ini ya. Yang mana hasil lingkaran ini akan terpotong mengikuti di garis persegi panjang ini. Mari kita coba. Seperti biasa, kita ini pisahkan dulu. Kita buat persegi panjang. Yang kedua kita buat lingkaran. Nah, untuk membuat lingkaran kita sambil tekan kontrol ya, biar kita langsung seimbang lingkarannya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak menggunakan kontrol, kita akan ada yang bikin lonjong gitu, terus ada oval gitu, jadi dia peng gitu. Nah, biar seimbang kita sambil tekan kontrolnya, nah gitu ya. Kalau misalkan udah, kita kasih warna. Teman-teman, untuk
menyesuaikan ini agar bisa di tengah-tengah persegi ini gitu ya. Kalian dipilih objek yang persegi, diklik gitu ya. Terus teman-teman klik juga objek si lingkaran ini dengan menekan shift. Nah, ketika objek ini sudah diklik gitu ya, sudah terpilih, maka teman-teman pilih huruf C gitu ya. Nah, itu akan ke tengah sendiri gitu ya. Contoh misalkan ini di pinggir ya. Itu akan otomatis pindah ke tengah-tengah gitu ya. Ya gimana? Udah teman-teman bikin lingkaran sama persegi panjangnya? Nah, kalau misalkan udah, lalu kita select semua ya. Kedua objek ini select semua, lalu kita pilih yang, nah ini, intersect ya. Kita pilih yang itu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah diklik, nah kita tarik yang lingkarannya gitu ya. Oh, berarti untuk penempatannya si lingkaran ada di balik layar ini ya, ada di balik layar si persegi panjang. Ini lingkarannya belakangin dulu. Nah, baru kita pilih yang, maka akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Udah, ada yang udah. Teman-teman kan ingat kan apa memindahkan objek ke belakang layar gitu. Kiswanto udah, Miranti udah. Di sini ada Siti Anissa. Siti Anissa mengikuti untuk membuat desain. Apa ketinggalan ini? Kecepatan. Aman Kak, berarti sudah ya. Kiswanto sudah. Ini Miranti udah. Aman. Oke. Siti Anissa apakah mengikuti? Kalau misalkan mengikuti, apakah sudah atau kecepatan? Gimana? Kita lanjut ya. Jadi kita sudah tiga objek kita sudah tahu fungsinya ya. Ini objeknya. Ini terus ini penggabungan ya. Nah, yang kemarin dua udah ya. Pertama. Lanjut. Di sini kan kalau misalkan apa melihat dari PowerPoint ini kan sudah selesai ya. Nah, maka apa namanya untuk basic dasarnya seperti itu. Nah, maka kalau misalkan seperti ini, mari kita latihan ya, apa latihan untuk gabungan objek-objeknya. Ya, di sini saya sudah apa namanya sudah kan buat teman-teman agar bisa membuat
gambar dua ini ya. Jadi kita latihan untuk membuat gambar ini ya. Kita latihan dulu aja ya. Latihan untuk membuat gambar ini sama gambar ini ya. Udah siap belum teman-teman? Nah, jadi untuk membuat ini ketiga gambar ini, yang pertama kita buat seperti ini dulu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya polygon gitu ya. Itu ada di toolbar, toolbox. Nah, ini pakai polygon. Nah, di sini ya, udah temu belum? Berarti kalau misalkan teman-teman udah membuat polygon, memilih polygon, buat saja seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan udah menjadi seperti ini, ininya kita rubah menjadi suka teman-teman lah. Kita rubah 14 lah ya, atau enggak 15. Nah, nanti kan seperti ini, berbentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita pilih yang namanya save goal ya. Pilih yang namanya save goal. Nah, nanti ini tarik. Nah, kalau misalkan sudah berbentuk seperti ini, nah teman-teman pergi ke yang namanya corners. Nah, kalau misalkan dari teman-teman belum ada yang namanya corners, jadi corners ini fitur di mana untuk melancipkan gitu ya, atau yang melancipkan untuk membuat tidak lancip gitu ya, si ujung-ujungnya ini biar tidak lancip gitu. Itu ada di yang namanya corner gitu ya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman nggak ada, itu teman-teman bisa klik window, itu yang ada di ini nih bagian atas. Klik Windows, terus teman-teman pergi ke Doctors. Nah, kalau misalkan corner sekalian belum belum terchecklist, maka checklist gitu ya. Klik bagian cornersnya. Maka kalau misalkan sudah terchecklist, nanti akan muncul di jajaran sini ya, di pinggir apa namanya color. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah ada, nah nanti di sini ada 3 pilihan, ada fillet, scallop, sama chamfer gitu ya. Nah, nanti kalian teman-teman pilih yang fillet aja. Nah, radius di sini kita ubah. Misalkan kita ubah menjadi 5. Nah, nanti itu akan otomatis tidak lancip ya, teman-teman. Apakah sudah? Kalau kecepatan kita ulangi. Gimana? Udah? Apakah udah? Iswanto, gimana? Udah? Ya, terima kasih yang baru bergabung itu untuk apa namanya mematikan mic-nya terlebih dahulu ya. Ini ada Siti Anissa baru selesai mengaji. Oke.
Apakah teman-teman udah? Siti Anissa, apakah mengikuti desainnya? Nggak ada corner, Kak. Nggak ada corner. Kalau misalkan nggak ada di area situ, coba lihat di area pinggir kolornya gitu, apa sudah tercantum di situ gitu. Kalau enggak, ini ada paling bawah gitu. Coba cek lagi gitu. Corners, corners. Itu Mimin gimana? Udah, Mimin? Oh, itu kalau Miranti itu coba di ukuran dari cornersnya itu dirubah menjadi 5 mm gitu. Coba kalau enggak, teman-teman diulangi lagi aja bikinnya gitu ya. Kita ulangi lagi. Mulai dari poligonnya kita buat. Terus kita ubah poligon ini menjadi ukuran titiknya itu 14. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, pergi ke Shape Tool. Maka kalau misalkan udah di Shape Tool, maka tarik bagian ujung ini. Nah, kalau misalkan udah berbentuk seperti ini, jangan terlalu bawah gitu ya. Kita ambilnya setengah aja gitu, segini. Jangan terlalu jangan terlalu dalam gitu. Jangan terlalu lancip seperti ini gitu. Mungkin itu yang mimin, yang Miranti kita jadi karena terlalu bawah gitu ya. Nah, ambil setengah aja. Kalau misalkan udah seperti ini, menjadi 5. Itu akan menjadi ini ya. Buat teman-teman yang baru masuk, ini ya, apa namanya, langsung saja diikuti ya. Gimana teman-teman, apakah bisa? Apa masih bergulat dengan apa cornersnya?
Nah, udah apa masih tetap seperti itu gambarnya? Yang Miranti coba pakainya yang fillet ya. Itu kayaknya pakai yang scallop. Mohon untuk diperlihatkan ya. Iswanto udah apa belum? Jadi kalau misalkan udah apa namanya membuat sekarang ini kita lanjut ke pembuatan garis ini ya, garis bergelombang. Lanjut aja ini lanjut. Ini nunggu dari Kis dulu nih. Oh, gimana udah? Tadi sempat hilang warnanya gitu. Ada jajaran ini nih pinggir-pinggir kolornya. Mungkin itu kenapa nggak ada karena udah ada di sini gitu ya. Baik, kalau misalkan udah kurang cukup udah mungkin ya. Iswanto juga udah gitu. Nah, sekarang kita lanjut untuk pembuatan garis Jadi bawah. kamu dong. Ya, nah kita lanjut ke pembuatan garis gelombang ya. Nah, di sini ada dua cara ya. Apa membuat garis gelombang? Kita menggunakan tools. Kalau misalkan kita menggunakan tools Bayesian ini itu akan sulit ya. Itu akan sulit dan memakan waktu juga gitu ya. Nah, maka langkahnya itu kita buat terlebih dahulu membuat garis dulu, garis lurusnya. Kalau misalkan sudah membuat garis lurus seperti ini, kita lanjut ke tools yang namanya distop ya, distop. Nah, nanti kita tinggal tarik aja ke bawah. Kita ambil tengah-tengah, kita tarik ke bawah. Nah, nanti di sini teman-teman ukuran untuk lancingnya bisa ditulis di sini ya, di bagian atasnya gitu. Kita tulis 60. Untuk ininya juga bisa kita rubah. Misalkan kita ubah menjadi 6, maka kan seperti ini. Nah, kalau misalkan udah menjadi seperti ini, kita convert to purpose. Nah, lalu kita pilih yang save tool ya. Save tool. Nah, ini di blok. Lalu kita klik yang bagian ini ya. Convert to purpose. Nah, lalu kita
kliknya. Nah, maka itu akan menjadi seperti ini ya. Ada yang ketinggalan? Nah, itu kalau misalkan kita ingin membuat salah satu garis gelombang ya dengan alat bantu yang ada di properti bar, terus ada yang di bagian piston gitu ya. Apakah teman-teman udah? Piranti udah? Iswanto? Sudah. Ini Kiswanto kemana ya menghilang? Oke, kita lanjutin aja lah. Nah, lalu kita lanjut ke pembuatan eh, gambar seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan gambar seperti itu, yang pertama kita gunakan tools yang namanya rectangle tools ya, yang ini nih, yang membuat kotak ya. Nah, kita buat kotak terlebih dahulu. Seperti biasa kita sambil tekan kontrol. Nah, kalau misalkan udah, teman-teman putar arah hingga menjadi belah ketupat seperti inilah. Kalau misalkan udah gambar seperti ini, teman-teman pergi ke tools yang namanya Shape Tool. Nah, di sini kita sambil tekan kontrol, ini tarik ya. Nah, begitu pun yang kanan sama, hingga membentuk seperti ini. Nah, nanti di sini teman-teman diklik lagi sampai ininya berbentuk seperti ini. Nah, si tuasnya ini tarik ke bawah. Nah, kalau misalkan udah ditarik, teman-teman sambil tekan kontrol dan ini diputar ya. Sambil diputar ya. Sambil tekan kontrol, putar. Lalu klik kanan. Nah, ini memakai properti bar juga yang ada di ini juga. Nah, setelah sudah seperti ini, nanti kita akan memakai properti pilihan yang ada di bar yang tadi sudah kita latihan. Yang mana nanti kita akan memilih objek ini trim ya. Jadi di-cut, dipotong gitu. Nah, kalau misalkan sudah, nah nanti kedua objek ini teman-teman dipilih dulu, biasa diselect dua objek ini. Terus teman-teman pilih yang di property bar itu ada yang namanya trim. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, nanti yang akan menjadi seperti ini ya. Nah, untuk ini kita hapus saja. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, seperti tadi, tuasnya tarik ke bawah. Lalu teman-teman tekan kontrol sambil tarik. Terus klik kanan. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, teman-teman tinggal kontrol R. Nanti di sini tinggal mewarnai lah teman-teman. Mau warna apa? Misalkan biru.
Gimana kalau cukup sampai sini jelas atau kecepatan atau gimana? Silakan. Ini foto ya. Saya sambil nunggu ya. Kalau misalkan teman-teman udah, boleh diperlihatkan hasilnya ya. Gimana teman-teman? Apakah udah? Nah, nanti teman-teman kalau misalkan udah gambar semua yang tadi teman-teman pelatihan untuk obat ini ya, gambar seperti ini. Apakah kesulitan atau emang gimana? Saya belum mendengar dari teman-teman kenapa itu, keluh kesahnya gimana gitu, apakah kesulitan atau gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan udah, eh, hasilnya dikirimin ya.
Gimana teman-teman? Apakah udah? Baik teman-teman, kalau misalkan apa namanya teman-teman kita ulangi ya untuk pembuatan ini ya. Nah yang pertama teman-teman itu pilih tools yang betul ya ini ya yang kotak ini. Nah sambil tekan kontrol ya. Kalau misalkan udah, nah, teman-teman nanti ini diputar ini berbentuk penutupan. Nah kalau misalkan udah seperti ini teman-teman langsung pilih ke menu save tool ya. Nah di sini ada menu save tool. Nah diklik menu save tool, nah lalu tarik sambil tekan kontrol gitu ya. Nah, itu pun yang kanan tarik sambil tekan kontrol sehingga berbentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan udah nanti teman-teman tuasnya tarik nih, tuas lingkaran di sini tarik itu ke bawah. Nah kalau misalkan udah ditarik nanti teman-teman tekan kontrol ini putar. Nah, kalau misalkan udah seperti ini lalu sambil lepas ketika ingin melepaskannya itu sambil diklik kanan gitu ya. Nah, nanti itu akan menjadi dua. Nah kalau misalkan udah seperti ini kita kan tadi udah latihan ya gitu apa namanya cara menggunakan properti bar yang ada di atas gitu ya. Nah, kedua objek ini kita select dulu ya gitu ya, select dulu. Jadi di sini ada pilihan, nanti kita pilih yang trim ya. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Nah kalau misalkan udah seperti ini, kalau misalkan udah di trim oleh kita gitu ya, ini mau dikasih ke sini juga bisa gitu ya, tapi jadi bunga. Ya kalau misalkan kalian imajinasinya udah kuat, ya bagus. Tinggal tambahkan bingkai aja nanti ini jadi apa gitu ya. Cuman kan kita bukan ke situ. Nah ini hapus. Ya, lalu kan akan jadi gini ya. Jadi kalau misalkan udah seperti ini, kita tekan kontrol. Oh, seperti biasa tuasnya tarik dulu ke bawah. Lalu tekan kontrol. Ini sambil diputar.
Nah, untuk melepasnya itu kita sambil klik kanan. Kalau misalkan udah seperti ini, kita kontrol R. Udah seperti itu ya. Gimana teman-teman? Belum? Apa masih puyeng gitu gimana? Ya, awalan doang sih puyengnya gitu. Kalau misalkan teman-teman udah mengenal apa YouTube-nya itu lebih mudah gitu nanti bisa lebih. Jadi ini juga eh, buat salah satu apa ini kan bisa apa namanya di apa kalau misalkan ini apa bisa menggunakan tools yang ada di sini gitu ya. Mau buat gambar dengan kesukaan lah ya gitu. Jadi ini kan ada di depan kita pilih belakang. Nanti mau kabar apapun juga ya teman-teman bisa bisa imajinasi kalian lah gitu ya bahwa mulai dari tools yang disediain gitu kan.
ini juga apa namanya ya, teman-teman juga bisa mengoperasikan apa namanya tools-tools ini dengan gambar seimajinasi kalian lah gitu ya. Nah, ini ada bulan, ada ini gitu ya. Gimana teman-teman, ada yang sudah selesai atau yang kebingungan? Untuk pertemuan ketiga nanti kita akan apa namanya eh, kita isi soal gitu ya, nanti teman-teman di rumah eh, mengerjakan gitu ya, 3 sampai selesai lah gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait ini? Nanti kan teman-teman kalau misalkan dari basicnya sudah tahu itu, ya kita mudah mau menggunakan aplikasi apapun itu, entah itu AI, entah itu apa gitu ya. Yang penting teman-teman mengetahui basic dasarnya gitu. Nah, dari Canva pun juga kan ada fitur-fitur pembuatan seperti ini gitu ya. Mulai dari pembuatan dari warna, ada. Nah, dan sedikit memperkenalkan gitu ya juga untuk aplikasi CorelDRAW ini dan aplikasi desain yang lain juga itu mempunyai fungsinya tersendiri gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk pembuatan kayak seperti banner ataupun brosur itu kan lebih cocok di gitu ya. Soalnya itu menggunakan pembuatan personal branding gitu ya. Nah, begitupun adanya Corel gitu. Nah, Corel sendiri ini pasarnya itu lebih kepada pembuatan percetakan gitu ya. Percetakan kayak pembuatan banner gitu. Terus pembuatan spanduk. Jadi Corel Draw ini lebih lebih umum lah ya digunakan untuk pembuatan percetakan ya. Bukan berarti kita bikin logo ataupun bikin banner, bikin desain di sini nggak bisa gitu, bisa kan, tetapi kalau ini lebih spesifikasinya untuk lebih unggulnya gitu ya, lebih unggulnya ke cetakan. Nah, ada ilustrasi gitu ya. Nah, ada ilustrasi itu lebih ke pembuatan logo, terus kartu, terus apa namanya vektor, itu dia ada ilustrasi ya. Jadi pembuatan yang berbentuk kartun itu lebih enak kalau misalkan kita menggunakan ilustrasi gitu. Jadi kita membuat animasi gambar muka ataupun gambar apa namanya lukisan, nah itu lebih lebih enak kita menggunakan ini, ada ilustrasi. Nah, ada pun juga ada Photoshop. Nah, itu kan ada Photoshop itu kegunaan dan keunggulannya lebih lebih ke pembuatan editing ini ya, namanya foto gitu. Bagaimana caranya kita bisa mendesain warna gitu ya, kolaborasikan perpaduan antara cahaya dan gambar kita gitu. Nah, itu lebih di Adobe Photoshop ya gitu. Misalkan kita mempunyai gambar dan gambar itu ingin didesain dan diubah gitu ya, mulai dari backgroundnya gitu, terus mulai dari pencahayaannya, nah, itu kan di Adobe Photoshop gitu. Bisa saja di Corel Draw gitu, akan tetapi fitur-fiturnya itu tidak tidak komplit gitu ya. Nah, mungkin itu sih sedikit pengenalan saja terhadap aplikasi-aplikasi
mendesain dan menggambar gitu ya. Gimana teman-teman, untuk sekarang ada yang mau dipertanyakan atau memang pusing gitu? Kalau misalkan teman-teman nggak ada yang mau ditanyain atau emang sudah puas gitu ya, ya semoga saja nggak puas sih itu. Ya enaknya kalau misalkan desain ini kita belajarnya langsung gitu ya, jadi kalau misalkan ada kurangan ataupun ketinggalan kita tahu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan udah selesai untuk apa namanya buat desainnya, ini ada sedikit tugas, nah, bukan tugas sih, buat latihan buat teman-teman. Eh, buat latihan di rumah gitu ya. Rumah, kalau kita belajar apa namanya belajar desain itu, kalau misalkan nggak sering dilatih ya susah juga gitu. Ini apa ini saya sedang upload ini. Nah, teman-teman nanti untuk pekerjaan di rumah, teman-teman bisa mengerjakan ini ya, membuat ini ya kartu nama, membuat kartu nama teman-teman sendiri gitu ya. Nah, ini ada contoh gitu ya, bentuk kartu nama. Ini untuk apa? Untuk pembahasan besok, teman-teman harus buat ini terlebih dahulu ya. Untuk pembuatannya itu bebas ya, terserah kalian mau di Corel Draw gitu ya. Kalau bisa sih di Corel Draw gitu ya. Nah, nanti eh, besok kita membahas hasil dari desain teman-teman sendiri gitu ya. Nanti saya kasih apa namanya link untuk upload hasil
tugas teman kalian membuat desain kartu nama di link ya. Nanti pengumpulan terakhir jam 2 siang besok sebelum makan. Jadi teman-teman sebelum sesi terakhir itu kita harus harus sudah selesai membuat kartu nama teman-teman gitu ya. Ya mungkin itu sih untuk pertemuan sekarang. Ada yang mau ditanyain nggak? Begitupun ini juga ya teman-teman bikin ya. Paling itu sih yang untuk pertemuan sekarang. Ada yang mau ditanyain perihal desain grafis? Kalau nggak ada, kita akhiri saja gitu ya pertemuan sekarang gitu. Ya karena nanti teman-teman bisa latihan juga untuk membuat kartu nama gitu ya. Gimana sebelum ditutup sampai ada yang mau ditanyakan? Saya tunggu sampai menit 14.45 ya. Dari 16.45 nggak ada, kita tutup.
ini Kiswanto. Ketinggalan ya Kiswanto ya. Itu keren. Nah, ini kan udah 45. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum ditutup? Silakan. Silakan sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Aku mau nanya, Ya, aku tuh suka ketinggalan di bagian nyari waktu di toolbarnya gitu. Gimana sih caranya biar cepet gitu? Nggak usah nyari-nyari dulu kan, kayak misalnya nyari harus lihat tulisannya dulu gitu. Biar cepet, cara pengenalannya gimana ya Kak? ya. Terima kasih yang sudah mau bertanya gitu. Selalu dari ini. Nah, jadi pertanyaannya itu gimana sih Kak untuk kita lebih mudah mengenal toolbox-nya gitu atau tools yang ingin digunakan untuk desain gitu ya. Nah, dari teman-teman gitu ya, khususnya kalau misalkan teman-teman ingin lebih mudah untuk mengenali gitu ya, teman-teman sambil apa namanya latihan tadi gitu, latihan sih intinya gitu. Ya emang kalau misalkan kita awal-awal itu kita suka pusing ya gitu, ini kegunaannya apa sih gitu. Terus manfaatnya sih apa gitu, terus ini toolnya untuk apa gitu kan, kita harus cari gitu. Tapi kalau misalkan apa dengan seiringnya waktu dan seiringnya waktu berjalan gitu ya, kan teman-teman sambil latihan, sambil menelaah gitu, sambil apa ya, gitu, mendalami ya, soal teman-teman mengenal gitu. Jadi salah satu untuk mempercepat bagaimana pengenalan kita yang lebih sering membuka atau lebih sering membuka, sering latihan gitu ya, sering latihan untuk membuat desain. Mungkin itu sih kalau misalkan eh, biar cepat mengenalnya gimana ya, itu sering latihan gitu. Berarti teman-teman akan lebih cepat juga begitu sih kalau menurut saya. Mungkin itu bisa dijadikan referensi mungkin ya, kalau misalkan Mirati ingin apa namanya bergerak di desain gitu ya, terus lupa gitu, sering lupa toolsnya gitu ya, sering-sering latihan gitu ya. Ini tuh yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan hari ini. Semoga pelatihan hari ini tidak berkesan gitu ya. Eh, Tugasnya teman-teman jangan lupa membuat kartu nama gitu, teman-teman sendiri gitu ya. Nanti untuk hasilnya apa namanya, nanti saya kasih link gitu ya. Nanti saya kasih link untuk upload. Nah, harusnya sih ini juga apa namanya, eh, cuman kalau latihan di saya itu 5 4 jam ada, buat dikarenakan kita sambil berdiskusi sharing santai gitu ya. Jadi ini hanya pengenalan lumas lah gitu ya, biar lebih semangat kita risetnya gitu ya. Nah, ini tuh sebelum ditutup, mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon ampun bila
saya kurang santun gitu ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebelum keluar ditulis dulu absen di chat ya. Terima kasih.